Ya oke. Kita lanjutkan dari dua minggu lalu ya, kita punya kelas karena minggu lalu libur. Jadi kita sebenarnya masih ada di minggu ketiga terakhir itu kita sudah belajar tentang numerical operator ya, operator numerik, hitung-hitungan. Itu kita sudah pelajari. Kemudian ada beberapa operator yang lainnya lagi. Jadi kalau operator numerik seperti ini ya, paling gampang sekali. Ini cuma tambah, kurang, kemudian kali, terus ada bagi. Nah yang ini nih pembagian tapi hasilnya bilangan bulat, integer. Namanya integer division. Jadi misalnya 3 bagi 2, mestinya hasilnya 1,5 desimal. Tapi dia hanya ambil bilangan bulatnya saja, jadi dia akan kasih keluar hasilnya cuma 1. Yang bagi 2 kali begini. Sedangkan yang di atas, yang cuma satu garis miring begini saja, itu namanya float division. Jadi itu bagi bilangan real. Keluarnya seperti hasilnya kalau desimal ya desimal. 3 bagi 2 hasilnya keluar 1,5. Ya. Kemudian ada tanda bintang 2 kali ya. Ini berarti pangkat. Ya, jadi kalau mau bikin 3 pangkat 2 berarti 3 bintang 2 kali terus angka 2. Itu sama dengan 3 kali 3. Kalau mau bikin 3 pangkat 3 berarti 3 bintang 2 kali terus 3. Itu berarti 3 pangkat 3 ya. Nah, kemudian ada lagi di sini reminder. Ya. Reminder itu kita lakukan pembagian yang kita mau cari dia punya sisa berapa. Jadi ini operasi yang tanda persen terakhir ini. Ini biasanya dibilang operasi modulus atau modulo. Jadi kita mau cari sisa. Misalnya 3 bagi 2 itu kan hasilnya 1,5. Jadi kalau kita bagikan bilangan bulatnya 1, kalau kalian pakai pembagian yang diajar di SD, pembagian ke bawah, 3 bagi 2. Oke, ini kan 1, bilangan bulatnya 1 kali 2, 2. Terus kita kurangkan, 3 kurang 2 ini ada sisa ini. Ya, ini namanya sisa. Nah, sisa ini yang merupakan hasil dari pembagian persen itu, reminder. Ya, jadi kita misalnya bikin 7 bagi misalnya 2. Oke, 7 bagi 2 itu 3 kali 2, 6, sisanya 1. Kalau kita bikin 7 bagi 3, 7 bagi 3 berarti di sini 2, 6, 1 ya. Jadi sisanya 1. 7 bagi 2, 7 bagi 3 itu sisanya sama ya. Sisanya semuanya 1. Jadi kita bisa coba di sini. Misalnya kita bikin ya yang reminder. Ini kita misalkan coba di sini. Jadi kita mau lihat hasilnya ya. 7 ya, bukan bagi ya, persen 2. Terus kita mau print hasilnya. Kita mau lihat ya. Nah, di kalian punya Pydroid ini ya. Setiap kali kalian kalau mau eksekusi hasil, kalau misalnya mau supaya hasilnya kelihatan, itu selalu harus pakai fungsi print ya. Print supaya waktu kalian tekan di kalian punya Pydroid yang tanda kuning operasi itu ya, itu bisa keluar hasilnya, kalian bisa lihat hasilnya langsung. Tapi kalau tidak pakai print, nanti kalian waktu eksekusi di sini tidak kelihatan hasilnya. Jadi kan selalu harus pakai print ya. Kalau Pak di sini tidak pakai print, ini dari laptop, dia bisa keluar hasilnya langsung 1 ya. Karena ini editornya beda dengan yang kita punya. Yang kalian punya dari HP Pydroid harus selalu taruh print ya. Di sini kalian ingat selalu harus pakai print ya. Sama dia keluar juga di sini. Tapi kalau kalian cuma bikin 7% 2, itu nanti tekan kuning tidak keluar hasil. Kalian tidak lihat hasilnya berapa. Jadi harus selalu di depan pakai print. Ingat itu ya. Jadi di kalian kode-kode semua jangan lupa untuk tampilkan hasilnya pakai print. Oke, jadi lihat.
print 7 bagi 2 persen 2, print 7 persen 3, 7 persen 3. Ya, kita mau cari 7 bagi 3 sisanya berapa? 7 bagi 2 sisanya berapa? Ya sama. 7 bagi 7 persen 2 itu hasilnya 1, 7 persen 3 hasilnya 1. 7 bagi 2 sisanya 1, 7 bagi 3 juga sisanya 1. Ya. Kita misalnya bikin 27 bagi 4 persen. 27 bagi 4 kita mau cari sisanya berapa ini? Berarti yang dekatkan 6 ya. 6 kali 4 24. Berarti sisanya berapa? 3 dikurang 27 kurang ini jadi sisanya. Jadi 27 persen 4 sisanya mestinya berapa? 3. 27 persen 4 itu sisanya harusnya 3. Ya, kita lihat benar tidak? Nah, sisanya 3. Oke ya, bisa ya. Nah, kalau ini bisa, berarti kita coba lihat contoh penggunaan operator persen ini. Ya, penggunaan yang paling gampang di aplikasinya apa ya? Kalau kita mau hitung-hitung sisa ini paling gampang apa? Nah, penggunaannya itu kalau misalnya kita ada di case kita mau contoh menentukan hari. Ya. Jadi ini penggunaannya apa? Akan coba bikin apa namanya? Contohnya, dan contoh ini kalian perhatikan baik ya. Contoh ini akan diberikan di kalian punya tugas. Tugas hari ini setelah kelas nanti ada tugas. Itu kalian harus kerjakan. Kemudian kalian harus submit di Google Classroom. Ya. Jadi kemarin yang Pak jelaskan, setiap kali kalian mau mulai program, kalian harus bikin deskripsi dulu ini programnya apa. Nah, deskripsi itu masuk di dalam kategori apa? Ada kode, ada. Kemarin Pak jelaskan ada 2 tuh. Selain kode, kalau yang menjelaskan kode itu namanya apa? Hah? Kalimat-kalimat yang menjelaskan kode yang tidak dieksekusi itu namanya komen, ya. Jadi selalu ada komen. Komen itu ditandai dengan apa? Simbol apa? Pakai apa untuk bikin komen? Kalau Pak mau bikin komen di sini supaya tidak dieksekusi, pakai tanda apa? Hashtag atau tanda pagar, ya. Itu komen ya. Kalau komennya satu baris kalian pakai pagar. Tapi kalau misalnya deskripsinya agak panjang, kalian pakai tanda petik 3 kali. Ingat ya, ini Pak sudah berikan sebelumnya ya di slide yang sebelumnya. Jadi kalian bisa bikin 3 kali begini. Itu ini pakai yang petik 1 atau double quote juga sama saja. Double quotation kayak begitu. Petik 2 3 kali ya. Jadi ini Pak pakai yang satu ini saja ya. Begitu kasih begini, itu langsung dia mengindikasikan bahwa ini adalah komentar. Jadi Pak misalnya mau bikin komentar, ini adalah menentukan hari, program menentukan hari. Oke. Nah, program menentukan hari. Ini kenapa Pak pakai yang 3 begini? Karena komentarnya ada beberapa baris. Tapi kalau cuma satu baris nanti Pak pakai tanda pagar. Ingat itu ya, komentar tuh ditandai dengan simbol ini di Python. Jadi misalnya di sini Pak bikin minggu, ini kasih keterangan dulu. Minggu adalah hari ke 0. Oke. Kemudian Senin adalah hari ke 1. Ya, ini Pak kasih keterangan. Kemudian Selasa, berarti Selasa adalah hari ke berapa? Hari kedua. Dan seterusnya sampai Sabtu hari ke berapa? Hari ke-6 ya. Oke. Nah, ini kita sudah sign bahwa hari pertama itu adalah hari Senin ya. Selasa 2, Rabu 3 dan seterusnya. Oke. Nah, sekarang ini contoh menentukan hari ini misalnya kita tahu hari ini ya. Jadi misalnya Pak bikin di sini hari ya, ini kalau setelah komen selesai kalian harus tutup lagi ya. Ini sekarang Pak mau masuk ke kode. Jadi komentarnya penjelasannya sudah di atas ini. Berarti Pak harus tutup juga dengan tanda petik 3 kali.
Ya, ketik 3 kali supaya berikutnya itu tidak kena sebagai komen. Ini sudah dianggap kode. Jadi misalkan Pak bikin di sini, ini variabel yang pertama adalah variabel hari ini misalkan. Hari ini adalah hari Kamis. Jadi Pak bikin hari ini adalah hari Kamis. Hari Kamis itu hari keberapa? Hari keempat. Berarti hari ini Pak tulis 4. Ya. Nah ini Pak bisa kasih komen. Nah ini komentar yang tanda pagar seperti ini yang satu baris saja. Jadi komentar ini menjelaskan variabel hari ini. Jadi ini Pak bikin hari ini hari Kamis. Maka simbolnya hari keempat atau hari keempat atau hari keempat ya. Nah yang Pak tulis di sini ini kode yang nanti kalau kalian mau bikin kalian punya PyDroid ya. Sama persis seperti yang di sini. Kalian tidak harus tulis deskripsi yang panjang di atas, tapi kalau kalian mau tulis juga bagus. Supaya ada penjelasan ya. Tapi ikuti baik, perhatikan yang ini. Oke, hari ini sama dengan 4, berarti kita sudah tahu bahwa hari ini adalah hari Kamis. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, Pak mau cari tahu, kalau 50 hari ke depan itu jatuhnya hari apa? Itu pertanyaannya. Ini 50 hari ke depan ini hari apa ya? Kalau cuma 2 hari ke depan kan bisa langsung jawab. Kamis berarti Jumat, Sabtu. Ya, tapi kalau ditanya 50 hari ke depan atau 1000 hari ke depan ini hari apa? Ya. Nah, inilah kita akan menggunakan operator persen tadi, ya. Jadi kita bisa bikin di sini. Kita misalnya kasih nama variabel durasi nanti. Artinya ini berapa hari kemudian? Pak kasih nama variabelnya durasi nanti. Misalnya kita bilang 150 hari ke depan, berarti durasi nantinya 150. Ini kita kasih komentar. Ini berarti komentarnya 150 hari nanti ya ke depan. Ya, 150 hari ke depan itu seperti apa? Oke. Nah, ini pertanyaan yang sama juga bisa misalnya Pak tanya 200 hari yang lalu yang sudah lewat itu hari apa? Kalau hari ini hari Kamis, 200 hari lalu itu hari apa? Atau kalau 200 terlalu jauh-jauh, 35 hari yang lalu hari apa? Ya. Kalau pertanyaan itu kan tidak bisa langsung jawab, ya. Harus hitung lagi ya. Jadi ini misalnya apa lagi bikin di sini durasi lalu. Oke. Durasi lalu misalnya 30 ini satu kali pengerjaan kita mau cari hari nanti ke depan dengan hari yang ke belakang. Misalnya hari ke belakang 40 saya 200. Oke. Jadi ini berarti 200 hari lalu, ya. Oke. Nah, sudah. Berarti sekarang kita mau cari jawabannya. Berarti untuk variabel yang hari nanti kita pakai hari nanti di sini ya. Pak kasih nama variabelnya hari nanti. Berarti menjawab pertanyaan bahwa 150 hari nanti itu hari apa? Maka ini caranya nih, perhatikan ini kodenya singkat saja nih. Hari nanti itu sama dengan hari ini. Ya, hari ini ditambah berapa hari yang kita mau cari, ya. Berarti di sini kita tulis hari ini, karena ini kita sudah kasih nama variabel. Hari ini adalah hari keempat, berarti 4 hari ini ditambah dengan hari nanti, berarti ditambah 150. 150 ini kita sudah kasih nama variabelnya apa? Durasi nanti. Oke. Pak kasih kurung. Jadi dikerjakan dulu hari ini ditambah dulu, baru kita pakai dengan persen. Nah, lihat persen masuk di situ. Persen berapa bagi berapa? Nah, kita lihat 1 minggu itu ada berapa hari? 7 hari. Jadi kita bagi dengan 7, persen dengan 7. Jadi bukan bagi ya, kita pakai persen. Ini masuk di sini. Ya. Sudah, ini jawabannya. Ya. Nanti dia akan keluar angka. Angka yang keluar itu adalah hari yang menjadi jawabannya. Jadi kalau misalnya angkanya keluar 3, berarti itu jatuhnya hari apa? Hari Rabu, hari ketiga, Senin, Selasa, Rabu. Ya. Jadi sudah seperti ini. Kalau Pak misalnya langsung eksekusi di sini dia bisa keluar. Ya. Pak bisa langsung keluarkan hari nanti di sini. Misalnya Pak print saja hari nanti di sini duluan ya. Hari nanti. Berarti ini bisa langsung tahu nih, 150 hari ke depan itu hari apa. Jadi kenapa print hari nanti kita bisa lihat hasilnya.
0. Berarti hari apa itu? Hari Minggu. 150 hari ke depan itu adalah hari Minggu. Ya. Gampang toh? Tinggal tuh langsung keluar jawaban. Kalau sekarang Pak misalnya ganti, bukan 150, misalnya contoh saja 30 coba. Berarti Pak ganti durasi nanti 30. Berarti 30 hari ke depan ini hari apa? Coba kita lihat. Hari ke-6 itu hari apa? Hari Sabtu. Oke. Nah, kita mau lihat yang hari lalu, berarti kita print hari 0 itu hari Minggu, hari 7 juga hari Minggu. Tapi kita tidak hitung, biasanya nanti keluar deh 0, sisanya 0 karena pembagian dengan 7. Ya. Jadi kalau angkanya yang dia jatuh di misalnya kayak 21 kan habis dibagi 7 nih, sisanya 0, pasti keluar angka 0, ya. Jadi kita misalnya kita start dari 0. Ya, contoh hari ini hari Minggu. Pak ganti di sini, hari ini hari Minggu ya. Hari ini hari Minggu, berarti hari Minggu kan 0. Oke? Terus Pak tanya, 7 hari lagi hari apa? Berarti satu minggu kemudian hari apa? Ya. Berarti kalau satu minggu kemudian jatuh lagi sama di hari Minggu lagi. Jadi sisanya tetap kembali 0. Jadi jatuhnya hari 0 ya. Oke, jadi misalnya kembali lagi sini 4. Terus kita mau cari tadi 150. Nah ini untuk yang hari nanti. Kalau begitu pertanyaan kalau hari lalu, ini Pak tulis hari lalu, artinya ini kita mau cari hari yang sebelumnya. Berarti kalau hari lalu, rumusnya bagaimana? Bukan. Hari ini kurang. Lihat. Perbedaan kalau nanti itu tambah. Kalau lalu berarti kurang. Jadi di sini harus dikasih kurang durasi lalu. Jadi ingat, jangan sampai kamu salah ya. Variabelnya ini angkanya tetap positif 200. Kalau kamu taruh misalnya di sini variabelnya kamu kasih negatif 200, ya. Di variabelnya itu kamu sudah indikasikan bahwa hari lalu itu supaya membedakan dengan durasi lalu dengan durasi nanti kan bedakan, misalnya durasi lalu itu kamu kasih negatif. Kalau kamu kasih negatif maka di sini jangan jadi negatif, di sini harus tetap positif. Karena positif ini dengan negatif yang di durasi dia akan jadi kurang, ya. Jadi di sini supaya mempermudah Pak kasih saja positif supaya kamu bisa lihat bedanya. Ya, di sini tanda kurang. Ya, tanda kurang karena di variabel durasi itu angkanya positif. Ya, jadi tanda kurang di sini mengindikasikan bahwa itu mau cari hari yang sudah lewat. Ya. Jadi di sini sama saja, tinggal bedanya cuma kurang terus persen 7. Oke? Nah kita bisa print hari lalu. Oke, jadi kita sudah dapat di sini kita mau lihat. Ini pertanyaannya berarti kalau hari ini hari Kamis, hari keempat, maka 150 hari lagi itu nanti jatuhnya hari apa? 200 hari yang lalu jatuhnya hari apa? Nah, ini kita bisa lihat. Wih, sama dua-duanya jatuh pas hari Minggu, ya. Kita coba ganti dengan angka yang lain. Misalnya ini kasih saja 210. Misalnya sini 210, di sini 130. 130 hari nanti dan 210 hari yang lalu. Nah, berarti kalau 130 hari ke depan jatuhnya di hari Senin, sedangkan 210 hari yang lalu jatuhnya di hari Kamis. Ya, gampang ya. Ini ingat ini ya, kodenya ini satu kode tapi bisa menjawab untuk 2 hari. Ini nanti kan petugas. Ya. Ini Pak akan kirim ke kalian tapi perhatikan ini tugas, jadi tugas ini akan dikumpul di besok. Jadi kodenya harus paham supaya tulis kodenya juga dengan benar. Oke ya. Nah ini sederhananya seperti itu. Kalau kalian misalnya mau tambah supaya printnya ada keterangan-keterangan, kalian bisa langsung bikin di print sini. Ini Pak cuma tambah teksnya saja supaya printnya kelihatan. Misalnya Pak tulisnya begini. Jika ini kan kalau string, kalau mau cetak print string atau teks itu ingat harus pakai tanda petik 1 begini ya. Ada tanda petik, jadi petik seperti begini itu kalau kita mau cetak teks.
Jadi jika hari ini hari ke misalnya begini, hari ke begini ya. Kalian dapat cara tulis printnya. Jika hari ini adalah hari ke berapa? Hari keempat. Berarti hari ini adalah hari ini. Lihat cara penulisan variabelnya tuh. Jika jadi nanti ini printnya tuh dia akan cetak tulisan ini. Jika hari ini adalah hari ke-nya itu tergantung dari isi dari variabel hari ini. Hari ini kan adalah 4. Jadi nanti dia keluarnya itu, ini coba sampai di sini saya dulu ya. Supaya kalian bisa lihat dia punya kode printnya ini. Ya. Sampai di sini. Jika hari ini adalah hari ke, nah ini variabel hari ini itu tidak perlu pakai tanda petik, karena ini variabel yang kita sudah definisikan di atas ini. Hari ini itu sama dengan 4. Jadi nanti dia akan kasih keluar ganti variabel hari ini dengan angka 4. Jadi ini kita enter. Ya. Jadi dia akan keluar seperti itu. Oke. Jika hari ini adalah hari keempat, ini belum ada tidak ada kata adalah di sini. Jika hari ini adalah hari keempat, angka 4 ini muncul dari mana? Dari variabel hari ini. Jadi kalau Pak ganti di sini 10, maka nanti angka keempat ini ganti menjadi 10. Jika hari ini adalah hari ke-10. Ya. Jadi kalau kamu print supaya bacanya lebih jelas. Jadi jika hari ini adalah hari ke-10, kemudian Pak bikin di sini, maka nah ini ada satu simbol di sini nih. Nanti simbol ini Pak akan jelaskan ke kalian. Simbol garis miring N di belakang kan itu, kalian lihat. Ya. Simbol garis N ini, garis miring N di dalam teks, ya, itu untuk Pak mau bilang bahwa cetak, waktu Pak cetak, ini kan kalian lihat, waktu Pak cetak tulisan jika hari ini adalah hari ke-10, ini semuanya ini satu baris, ya. Tapi tanda N ini, misalnya kalian lihat kata maka ini ya, Pak enter, maka dia masih satu baris ya. Kelihatan ya, dia sambung, dia satu baris dan sini. Tapi kalau Pak kasih kode N di sini, itu nanti diminta maka, tulisan maka tuh pindah ke baris berikut. Ya. Jadi ini untuk baris baru di sini, lihat. Kata maka diturun ke baris berikut ya. Supaya bacanya gak enak. Jadi misalnya Pak bikin di sini maka N, kemudian Pak mau tambah jika hari ini adalah hari ke-10 atau apapun hari yang kita nanti sudah definisikan, maka kita bisa bilang di sini maka durasi nanti, terus Pak tulis ini durasi nanti itu apa? Durasi nanti itu menunjukkan hari ke depan. Jadi misalnya Pak mau bilang begini, bacanya kalau dicetak tulisannya jika hari ini adalah hari ini ya berarti hari ke-10, maka 130 hari yang akan datang atau 130 lagi adalah hari nah lihat ini cara penulisan variabel adalah hari ke, jawabannya hari nanti ya. Ini jadi cetak. Jadi nanti kalau waktu cetak tulisannya jika hari ini adalah hari ke-10 variabel dari hari ini, maka tulisan maka di bawahnya, maka durasi nanti ini dijatuh di sini 130, maka dia akan tulisnya 130 hari lagi adalah hari ke berapa? Jawabannya kita ini hari nanti. Nah, kalian lihat ya. Berarti kita lihat di sini. Nah, jika ini hasilnya di bawah. Jika hari ini adalah hari ke-10, maka 130 hari lagi adalah hari ke-0. Hari ke-0 adalah hari Minggu. Jadi di sini kan bisa dalam satu print kan bisa tulis. Kemudian kita misalnya bikin lagi di yang berikutnya dalam satu teks print. Ya, Pak bikin di baris berikutnya. Jadi Pak pakai simbol ini, N ini untuk pindah baris berikutnya. Terus Pak bikin lagi durasi lalu berarti berapa? 210 hari lalu adalah hari ke, berarti di sini hari lalu. Ya, lihat itu teksnya seperti begitu. Jadi dalam satu kali print Pak bisa langsung kasih deskripsi hasil printnya, ya. Jadi
Jika hari ini adalah hari keberapa di variabel hari ini itu, terus kemudian maka durasi nanti kita sudah tulis itu 130 hari lagi adalah hari ke jawaban hari nanti, kemudian durasi lalu berarti 210 hari lalu adalah hari ke jawaban dari hari lalu. Nah, ini kalau Pak eksekusi dia, nah dia akan keluar seperti begitu. Jika hari ini adalah hari ke-10, maka 130 hari lagi adalah hari ke-0. Dan 210 hari lalu adalah hari ke-3. Berarti hari Rabu ya. Bisa ya. Jadi kode satu kode begini nanti kalian bisa coba kalian punya, tinggal ganti-gantinya di angka di sini saja. Kita kalau misalnya ganti contoh di sini kita mau cari tahu kira-kira 10.000 hari lagi lalu itu hari apa? 20.000 hari ke depan itu hari apa? Ya. Misalnya di sini 500. Kok 500? Ini hari ini tuh hanya bisa 0 sampai 6 ya. Hanya bisa sampai 6. Misalnya hari Sabtu lah ya. Kalau hari ini adalah hari Sabtu, 20.000 hari lagi hari apa? 10.000 hari yang lalu hari apa? Ya. Tinggal ganti di sini saya, nanti kita tinggal langsung eksekusi. Begitu kita eksekusi, nah dia bilang, jika hari ini adalah hari ke-6, maka 20.000 hari lagi adalah hari Minggu. Jika hari ini hari Sabtu, 20.000 hari lagi adalah hari Minggu. 10.000 hari yang lalu itu hari Selasa. Oke, bisa ya? Ini gampang ya? Oke, jadi itu contoh penggunaan dari operator modulus. Ya. Ini contoh penggunaannya. Oke, yang berikutnya sekarang kita mau penggunaan yang berikutnya. Ya, kalau kita mau gabung antara penggunaan operator pembagian bilangan bulat integer division yang 2 kali tanda bagi dengan penggunaan operator modulus ya persen. Jadi yang tanda bagi 2 kalau kita mau gabung dengan operator persen ini kita contohnya seperti apa? Nah, kita akan bikin di sini. Ini contoh yang kedua yang akan jadi kalian punya tugas juga. Ini kita bikin namanya program konversi waktu. Misalnya dari detik menjadi menit dan detik. Oke. Nah, ini contoh yang berikutnya. Kita konversi waktu ya. Jadi kalau Pak berikan kalian contoh, misalnya ini variabelnya Pak kasih nama detik. Pak mau minta untuk kalian konversi nih. Ya. Kalau sekarang kok Pak bilang detiknya adalah 500 detik. Ya. Oke. Kalau ada 500 detik ya, Pak minta 500 detik ini itu sama dengan berapa menit, berapa detik. Ya. Kan tahu bahwa 1 menit itu berapa detik? Berapa? 60. Ya kan? Tak detik itu 60 baru itu baru 1 menit. Berikut lagi tak 60 kemudian 2 detik ya. Jadi 2 detik itu 2 menit itu 120 detik. Ya, jadi kalau Pak misalnya kasih di sini, kalau detik sama dengan 60, maka langsung kan bisa jawab bahwa konversi bahwa menit pasti sama dengan 1. 60 detik itu 1 menit. Kalau Pak bikin di sini 120, maka 2 menit ya. Gitu ya. Tapi kalau Pak tanya misalnya di sini 1500 detik. Ya. Ini berapa menit? Mungkin tidak persis ya, jangankan ini misalnya 68 detik saja ya. 68 detik ini kan sama dengan 1 menit, 60 detiknya kan 1 menit, berarti masih ada sisa berapa detik lagi? 8, berarti ini 68 detik itu sama saja dengan 1 menit 8 detik ya. Oke, jadi 60 detik itu sama saja dengan 1 menit 8 detik. Nah, pertanyaannya kalau Pak misalnya mau cari 700 detik, ini berapa menit berapa detik ini? Nah, ini yang kita mau pakai operator pembagian integer dengan operator modulus.
Yang tanda bagi 2 dengan persen. Oke. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah kita misalnya bikin variabel yang pertama ini detik yang kita mau konversi. Kita kasih nama variabelnya detik. Misalnya ini 800 ya. Ini adalah detik yang mau dikonversi. Oke. Maka kalau 800 detik itu berapa menit? Nah, ini gampang sekali. Menit itu sama dengan langsung ini adalah pembagian bilangan bulat. Kita mau ambil pembagian bilangan bulatnya saja. Ya, yang sisanya kita tidak ambil. Jadi, kalau pembagian bilangan bulat dilakukan apa nih? Pakai operator apa? Untuk bilangan bulat. Tadi baru dijelaskan di atas untuk kalau 1 kali itu berarti yang floating desimal. Tapi kalau khusus bilangan bulat saja integer berarti yang 2 kali. Ya. Karena kita mau cuma ambil yang menit itu bulatnya saja. Ya. Contoh kayak 68 tadi. 68 itu kan 1 menit 8 detik. Ya. Kenapa? Karena 68 itu dibagi 60 detik ke menit. Itu berarti kita bagi dengan 60 ya. Ini ya, untuk cari tahu kalau misalnya menitnya detiknya 60 mau dikonversi ke menit itu berarti dibagi 60. Ini langsung dapatnya 1 menit. Oke ya. Ini pembagiannya dari detik ke menit itu bagi 60. Jadi kalau misalnya Pak ambil 68 di sini, 68 detik, 68 detik bagi 60 ini kan ada koma-komanya, ya, 1, sekian. Tapi yang bagian bulatnya, satunya itu bilangan bulat, itu menitnya. Kalau di sini misalnya Pak bikin 120 bagi 60 kan langsung bulat, jadi hasilnya 2 menit, ya, habis dibagi. Tapi kalau Pak bikin di sini 125 maka bagi 62 tapi ada koma sekian. Ya. Nah, kedua itu bilangan bulat. Itu mengacu kepada menit. Ya. Jadi kalau kita cuma mau ambil menitnya saja berarti kita ambil yang bulatnya saja. Untuk ambil bulatnya itu pakai pembagian integer. Jadi kalian pakai yang bagi 2 begini. Jadi ini saya langsung. Ya. Ini jawaban untuk konversi ke menit. Ya, kalau ini Pak enter jadi 800 detik itu berapa menit? Ya. Nah, ini kalau Pak eksekusi ini Pak print menit dulu ya. Nah, ini artinya bisa langsung. Detik 800, sorry. Ini menit, ini Pak ganti variabelnya detik ya. Detik bagi 60. Kenapa dia tidak ngaku orang hasilnya? Coba print menit. Nah, jadi berapa menit itu? 13 menit. Tapi ini belum selesai karena ini ada komanya, ada sisa detiknya, tidak persis 800 detik itu benar 13 menit, tapi masih ada sisa detiknya yang kita belum hitung. Nah, sehingga kita butuh cari detik sisa misalnya di sini. Ya. Pakai nama variabel detik sisa. Berarti ini berapa menit berapa detik ya. Nah, ini kalau detik sisa berarti kata sisa, ingat operator untuk menghitung sisa tuh operator apa? Yang kita baru kerjakan tadi operator apa? Tanda operatornya apa? Persen. Jadi untuk menghitung sisa dari hasil pembagian itu kita pakai operator persen. Ingat itu ya. Jadi kata kunci di sini begitu kita bilang detik sisa, oh ini sisa pembagian. Ya. Sedangkan yang menit ini bilangan bulatnya, jadi pakai tanda petik ini ya. Berarti kalau detik sisa ya sudah kita tinggal ganti saja tandanya di sini persen dengan bagi 60. Ya. Bisa paham sampai di sini? Ya. Jadi kita sudah hitung yang di atas, menit itu kita sudah konversi. Dari 800 detik, ini kita angka 800, kita mau hitung menitnya saja,
Kita cukup langsung bagi dengan bilangan bulat. Detik bagi dengan 60. Angka 60 ini dari mana? 60 ini didapat dari 1 menit sama dengan 60 detik. Makanya kita bagi 60. Karena kita mau dari detik, kita konversi ke menit. Ya, jadi kita bagi 60. Nah, persen ini, karena dari hasil pembagian ini kita mau tahu bahwa ada sisa berapa detik yang tersisa dari hasil pembagian total seluruh detik itu ke menit tadi. Nah, itu kita tulis di situ detik sisa sama dengan detik, angka di sini persen 60. Nah, sudah kalau kayak begini kita sudah bisa dapat. Jadi di sini kita bisa print lagi detik, misalnya sini Pak tulis menit, detik, berarti yang sisanya berapa? Yang di atas adalah menit, yang di bawah adalah detik. Detik, ini 800, ini ada yang salah. Detik persen 60. Sorry, printnya bukan detik, printnya detik detik sisa. Variabelnya apa? Kasih nama detik sisa ya. Berarti berapa? 20. Jadi kalau begitu pertanyaannya 800 detik itu berapa menit, berapa detik? 13 menit 20 detik ya. Begitu. Jadi kalian bisa langsung, jadi rumusnya ada di sini. Untuk konversi menit ke detik itu cuma pakai 2 rumus ini saja. Kalau diberikan detiknya sekian, cukup langsung detik bagi 60, 2 kali bagi ya. Itu untuk hitung menit, kemudian persen itu untuk sisanya detiknya. Jadi kalau Pak ganti di sini misalnya 3.760 detik. 3.760 detik itu berapa menit? Berapa detik? Ya sudah, kita bisa lihat. Berapa menit, berapa detik? 40 detik ya. Oke. Nah, ini nanti bisa diaplikasi untuk konversi ke jam, ke hari, dan lain sebagainya. Ini Pak kasih contoh yang detik saya, tapi contoh dari penggunaan operator pembagian integer dengan operator modulus persen ya. Nah, ini kalau kalian misalnya mau tulis panjang, sama seperti yang di atas, kita bisa pakai 1 menit, 1 tulisan print di sini saja. Berarti kalian bisa tulis di sini, cara tulis panjangnya detik, sama dengan, jadi ini Pak tulis variabel detik duluan, berarti nanti dia akan kasih keluar angka di sini. 3.760 detik, ini detik ini dia akan diganti dengan angka yang ketong isi di variabel ini. 3.760 detik sama dengan berapa menit? Berarti kita masukkan di sini menit, koma, kita kasih dia punya keterangan menit. Terus kita koma lagi detik sisa, koma, kita kasih detik. Ya, ini dalam 1 kali teks. Jadi bacanya hasil inputnya kalau kalian keluarannya di kalian punya situ, begitu kalian ketik seperti ini nanti bacanya langsung jelas. Lihat ya, begitu Pak eksekusi, nah langsung di situ dia tulis 3.760 detik sama dengan 62 menit 40 detik. Jadi tinggal Pak ganti-ganti saya di sini kalau misalnya Pak mau ganti 125 1256. Kalau Pak ganti 1256 langsung dia keluar di situ. 1256 detik sama dengan 20 menit 56 detik. Oke? Bisa ya? Sudah paham ya? Oke, kalau sudah paham berarti ini dua bagian ini akan jadi kalian punya tugas yang akan kalian kerjakan berikutnya ya. Oke. Terapa nanti ini programnya ini sudah direkam ini ya. Ini sementara lagi rekam di sini. Jadi nanti Pak akan kasih masuk ke YouTube. Ya sama seperti video yang kemarin Pak ada rekam, sudah kasih masuk tuh ya. Ini juga sudah rekam, jadi kelas ini terekam. Apa yang Pak bicara sekarang ini terekam juga. Ya. Jadi kalian bisa nanti tinggal lihat di YouTube saja langsung. Kalau kalian pengen putar ulang. Ya. Oke. Sudah ya, bagian ini selesai ya. Jadi untuk operator-operator sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Tidak. Program ini jadi kalian bikin coba. Sekarang kalian ketik saja. Coba kalian bikin yang ini. Satu bagian ini saya di kalian punya PyDroid. PyDroid kan ada kan? Ya, buka PyDroid sekarang. Buka. Kalian tidak usah ketik yang panjang-panjang. Kalian ketik yang
komentar-komentarnya tidak usah, kalian ketik yang kodenya saja supaya cepat. Jadi Pak hapus komentar, Pak kasih tinggal yang kodenya saja. Berarti yang kalian ketik yang kodenya saja. Ini langsung ketik di Padroid, ketik yang ini. Ini saja nih. Coba ketik sekarang biar kalian bisa langsung lihat hasilnya di kalian punya Padroid. Dibikin. Detik sama dengan 1256, menit sama dengan detik bagi dua kali tanda bagi 60, detik sisa sama dengan detik persen 60. Coba ini yang dalam kotak biru saja kalian ketik, kelihatan toh? Ini Pak kasih tunjuk dia punya apa namanya line number supaya sama seperti kalian punya. Jadi nomor baris pertama di kalian kan ada nomor-nomornya itu. Baris pertama itu, baris kedua, baris ketiga, baris keempat. Sudah? Oke. Ada yang sudah? Sedikit lagi. Nah, itu kalau kamu sudah kerja, yang satu bukti ini langsung kamu simpan, ya, supaya tidak kerja dua kali, ya. Jadi langsung klik, sudah tulis kode itu, langsung klik arsip itu yang kamu sudah kasih tahu di video itu cara simpan. Klik arsip terus simpan, save, terus kasih nama saja, misalnya nama filenya konversi detik, begitu, nama filenya konversi detik. Nah ya itu kamu hapus ya, tipe-nya tetap ya, konversi detik, konversi itu pakai V, konversi detik, konversi saja, konversi, kata konversi, jadi kalian bisa kasih nama filenya ini, konversi detik, konversi detik .py. Jadi dikasih nama supaya file yang kalian sudah kerjakan ini tersimpan, nanti kalian bisa buka lagi. Kalau kamu kasih tugas, tinggal ganti saya terus kumpul dengan kalian simpan yang kalian punya nama. Ya, terus save. Sudah kumpul itu sudah bebas. Nanti kalau mau kerja yang lain supaya ini tidak terganggu, kembali lagi klik new, kerja di sebelah lagi, ya. Jadi supaya file yang kalian kerja di sini dia tersimpan, ya, dan terhapus, kalian bisa buka lagi ulang, ya. Jadi sudah simpan, sudah simpan. Nah, kalau sudah simpan, ini nanti tersimpan di buku yang baru lagi. Supaya kerja berikutnya nanti ini yang baru. Sini supaya yang tidak terganggu.
Sudah sampai sini. Ada yang salah, sudah diputar itu, kembali sudah. Ya kalau sudah kasih kode itu dikasih di sini ada ini. Jadi di sini ada yang kurang. Mana pembagiannya mana? Aku sudah kasih operasi tapi dia tidak tahu operasi apa yang harus dibagi sebelum tanda persen ada tulisan apa di situ. Jadi dia kan harus ada pembagiannya. Nah, dua bisa. Nah, ini detik sisa ini pun ada variabel itu salah tulis. Variabel penamaan variabel di sini dipakai salah seperti apa? Apa yang tulisan variabel itu seperti apa? Apa yang tanda tulis? Detik sisa tanda tulisnya bagaimana? Bukan di situ. Ya itu betul betul. Ini di atas nama variabel detik sisa. Ingat. Kau sudah menjelaskan bahwa nama variabel itu tidak boleh spasi. Itu penting sekali. Makanya kau punya nama variabel detik sisa itu pasti tidak kasih spasi. Detik 4 tidak tulis begini detik sisa. Ya. Variabel itu harus disambung. Ya. Makanya kau tulisnya detik. Terus kenapa kau pakai S-nya kata kedua pakai huruf besar? Detik sisa. Ya. Nah ini di dalam programming Python, ini cara penamaan ini bilang cara penamaan pundak unta, ya. Jadi ini untuk membedakan antara dua kata. Cara lainnya untuk membedakan dua kata yaitu pakai tanda underscore. Jadi ini ada dua cara penulisan variabel. Kalau terdiri dari dua atau tiga kata. Jadi kalau di sini kan pakai yang cara penulisan seperti begini. Yang pasti jangan spasi, jangan ada tanda titik di antara dua kata tersebut. Ya, jadi tadi siapa punya nama? Ini yang baju kuning. Nah, kau salah karena kau punya variabel kau kasih spasi. Makanya error. Ya. Jadi detik sisanya harus sambung, sisanya tuh pakai huruf S-nya huruf besar itu untuk supaya kamu tahu bahwa oh ini secara umum di dunia ini cara penulisan variabel begini. Ya. Oke ya sudah ya, semua sudah dapat hasil atau masih error? Siapa masih error? Coba di sini detik sisa ini. Detik sisa itu apa? Pada tulis di sini detik sisa. Detik sama dengan menit. Nah setelah menit dengan detik sisa ini harus ada tanda apa antara menit dan detik sisa. Setelah menit dengan detik sisa itu ada tanda apa ya? Koma, lupa koma di situ. Nah, coba. Masih ada lagi. Ini di sini invalid ini di bawah tak ada. Ini hasilnya ini sudah dieksekusi. Modelnya cuma di atas ya, yang kata tulisan ini di bawah ini tidak ya. Ini tidak, ini hasil yang Pak eksekusi, jadi sudah hasilnya keluar di sini. Jadi kan sampai di print sini saja, sampai 4 saja, nomor 4 itu. Ini kodenya cuma ini 1, 2, 3, 4 baris saja. Pak sampai sini tuh ya yang berubah. Iya ini baris 4 ini kan sama baris 4 ini saja, baris 4 ini kan semua ini sampai di ujung sana, tutup di sana. Sedangkan yang hasil di bawah ini adalah hasil keluaran dari pas sudah eksekusi. Nanti kamu eksekusi kan hasil harus sama seperti di bawah ini. Coba kamu eksekusi, hasil sama kan tidak? Ya. Jadi yang 1256 detik sama dengan itu hasilnya. Nah itu bukan kodenya, itu hasil dari eksekusi. Semua sudah. Nah, sudah sampai sini sudah clear. Nah, kalau itu errornya ada di sini, mana dia ada di sini, kalau di sini ada yang kurang. Coba balik. Detik sisa.
Ini setelah detik tidak turun. Kurung itu dihapus sama seperti itu. Kurungnya cuma di depan dengan di akhir saja. Coba. Detik, kayaknya kok ketalaman kok tanda detiknya itu kalau pastikan benar. Proses harus proses seperti yang Pak tulis ada salah detik saja. Jadi itu tidak ada detik, yang itu tanda detik satu saja kok detik satu dulu. Nah sudah detik, menit, detik dan ya. Perhatikan ya, sintaksnya salah sedikit saja kan salah. Jadi penulisannya harus benar, komanya harus taruhnya di mana, tanda petiknya ini harus taruh di mana. Kalau salah itu pasti salah, ya. Sudah ya, semua sudah aman ya? Oke, kita mesti ada bagian yang belum terlewat, masih banyak ya. Oke, itu sudah. Sekarang kita masuk ke yang berikutnya. Oke. Jadi yang program ini kami simpan, nanti program yang di atas ini kalian bisa coba lagi ya, yang hari nantinya. Ya, tadi kan sudah gampang caranya, kamu tahu tuh, hari nanti, hari lalu, itu 2 tugas yang akan diberikan ke kalian. Kemudian kita lanjut ke sini, ada namanya augmented assignment operator. Ya. Nah ini kalau kita punya variabel, jadi ini pakai muncul seperti ini. Nah ini namanya augmented assignment operator. Jadi kita punya variabel yang kita sudah definisikan, kemudian kita melakukan operasi matematika terhadap variabel tersebut. Ya, jadi sama saya misalnya Pak punya variabel A. Pak punya variabel A mula-mula nilainya 5. Oke. Variabel A mula-mula nilainya 5. Sekarang Pak mau update dia punya angka. Pak mau perbaharui dia punya angka ini. Dari 5, misalnya Pak mau jadikan dia 10. Ya, mau jadikan dia 10 kan berarti Pak bisa bikin saja A yang mula-mula. Ini A mula-mula, sekarang Pak ganti dia punya angka ini. Berarti A yang sekarang itu sama dengan A yang sudah tersimpan tambah 5. Ya toh? Jadi ini baris pertama. Python ini dia eksekusi berdasarkan baris. Jadi baris pertama dia eksekusi, dia bilang begini, oh variabel A ini nilainya 5, kita sudah masuk nilai 5. Terus variabel eksekusi kedua, oh ini variabel yang sama, A yang sama yang tadi, tapi sekarang A yang berikutnya ini dia bilang untuk update dengan A yang sebelumnya tambah 5. Jadi A yang sebelumnya 5, sekarang sudah diupdate dia menjadi 10. Jadi kalau Pak print A, oke, maka yang di print ini adalah A yang baru yang sudah diupdate. Ya. Jadi yang di sini adalah A yang sudah diupdate, A sama dengan 10, ya. Jadi kalian perhatikan di sini. Ini kita coba lihat di sini ya. Pak bikin kodenya. Ini A mula-mula sama dengan 5, oke. Kalau Pak print ini, print A yang sekarang, ini hasilnya adalah 5, karena itu yang Pak assign. Tapi kemudian sekarang Pak update lagi nilainya. A sama dengan A ditambah 5. Artinya Pak mau update nilai A ini, variabel A. Yang mula-mula 5, tapi Pak tambah 5. Jadi kalau Pak print yang kedua, Pak print A yang kedua, maka dia akan update. Yang kedua dia akan nilainya beda. Nilainya menjadi berapa? 10. Ya. Yang 5 di sini adalah ini sebelum diupdate. Ya. Yang kedua 10 ini karena sudah diupdate. Ya. Kalau sekarang Pak print yang ketiga di sini. Misalnya Pak bikin lagi A yang ketiga. Pak bikin A yang ketiga, A kali 3 di sini. Maka kalau print A yang ketiga, di sini hasilnya berapa? Sekarang kalau Pak print A yang ketiga ini hasilnya berapa? 19. Hah? 19. Kali ini loh. Ada yang bilang 30, ada lagi yang lain?
Ada yang bilang 9, yang benarnya yang mana? Ada yang bilang 15. Yang benarnya adalah A yang diupdate itu berdasarkan A yang terakhir diupdate. Jadi lihat, tadi yang pertama mula-mula A start dari 5. Yang kedua Pak update dia tambah 5, dia sudah jadi berapa? 10. Maka yang ketiga ini ketika Pak kalikan dia dengan 3, dia akan menjadi berapa? 30. Karena A yang sudah terupdate sebelumnya bukan 5 lagi, sudah 10. Nah sekarang dari 10, Pak bilang dia aku kali 3 lagi. Karena kali 3 lagi maka dia harusnya keluar jadi 30. Jadi kalau Pak print yang berikutnya dia jadi 30. Ya. Jadi A-nya diupdate terus ini. Nah, augmented operator itu cara singkat untuk menulis operasi yang seperti begini, ya. Oke. Jadi ini tulis panjangnya seperti begini. Ya. Kalau kita mau tulis singkat, kalau operasinya terhadap dirinya sendiri, ini kita cuma cukup tulisnya begini saja, pakai simbol begini. Ya. Plus sama dengan, kurang sama dengan, kali sama dengan, bagi sama dengan, atau yang bagi integer sama dengan, persen sama dengan, pangkat sama dengan. Ini namanya operator augmented, dipersingkat. Hanya berlaku ketika operasinya terhadap dirinya sendiri. Jadi perhatikan yang di sini, Pak bisa tulis singkat. Cara singkatnya bagaimana? Pak tidak harus tulis panjang, tulis ulang A lagi. Ini Pak bisa hapus. Ini Pak hapus, Pak taruh plus di sini. Ini penulisan singkatnya. Jadi A plus sama dengan 5, ya. Ini operator plus sama dengan, ini sama saya dengan A itu sama dengan A tambah 5. Tapi ini ditulis singkat. Berarti kalau kali sama dengan 3 ini, berarti di sini kali sama dengan 3. Bisa paham? Ya. Jadi ini sama, nanti hasilnya juga sama. Ini begitu Pak, enter hasilnya tetap sama. Nah sekarang coba, kalau ini 7, Pak tulis di sini 7, kemudian coba kamu jawab. 7, ini Pak bikin minus sama dengan 2, kemudian, nah ini saya dulu, minus sama dengan 2 saya dulu. Ini kita jangan eksekusi dulu. Yang ini saya dulu. Berarti yang ini hasilnya berapa nanti? 5. Minus sama dengan 2 berarti yang angka sebelumnya kurang 2 langsung. Ya. Jadi hasilnya pasti, yang pertama itu 7, yang kedua pasti 5. Ya. Oke, sekarang Pak hapus di sini, Pak bikin di sini. Coba kamu kerja, lihat coba ya. Ini Pak bikin minus 1, kemudian Pak bikin A plus sama dengan 4, kemudian A bagi sama dengan 2, A kali sama dengan 3. Nah, sekarang kalau Pak print, ini hasilnya berapa? Coba. Mula-mula 7, terus diapakan itu? Jadi berapa? Terus diapakan? Terus? Jadi hasilnya adalah 15. Ya, kalau Pak eksekusi hasilnya adalah 15. Ya. Jadi dia punya cara penulisannya itu seperti begini. Itu adalah namanya augmented operator. Ya, bisa ya? Oke ya, ini tidak perlu ini ya, kalian sudah paham ya? Kita lewat ya. Ada yang mau tanya di sini? Jadi ini nanti yang kita pakai, kalian lihat penulisan ini nanti akan keluar pada saat nanti mungkin minggu depan ya. Minggu depan kalau kita masuk, kalau kita sempat waktu habiskan sampai di if statement di sini, kita masuk di for loop. Jadi kalau misalnya Pak mulai 1 di sini, terus Pak misalnya atau mulai dari 0, kemudian Pak hanya bikin begini saja. Plus 1 seperti begini. Ya. Simbol 2 ini kalau kemudian Pak bikin dia loop. Loop itu dia ulang-ulang terus. Jadi nilainya diupdate. Ini sama saya dengan counter. Karena dia mulai dari 0 tapi kemudian tambah 1, tambah 1, tambah 1, tambah 1. Jadi dia akan naik 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 terus. Kalau misalnya Pak mulai dari 1000 atau misalnya mulai dari 10, terus kita mau hitung mundur. Berarti Pak kurang 1. Jadi dia berkurang setiap 1. 10 kurang 1, 9 kurang 1, 8 kurang 1. Itu kalau Pak sudah ada tambah kode lagi, nanti bikin dia jadi
jadi looping. Looping itu kita ulang-ulang terus, eksekusinya berulang terus. Nah, ini looping itu belum masuk, tapi Pak hanya kasih tahu ke kalian bahwa kalian perhatikan simbol ini. Simbol ini dia akan muncul lagi nanti berikutnya di program yang berikutnya. Oke ya, bisa ya. Jadi bagian ini Pak sudahi untuk augmented. Tanda pangkat juga sama, ini pembagian begini juga jadi sama ya penulisannya ya. Operator yang di matematika bisa dibikin seperti begini semua. Oke, kalau itu sudah, berikutnya adalah kita lihat untuk simple Python built-in function ya. Jadi ada fungsi-fungsi yang lain di dalam Python yang bisa kita pakai ya. Nah, contoh beberapa fungsi di sini. Kalian lihat yang di atas, fungsi ABS. ABS itu artinya absolut. Itu kita mau kasih keluar angka. Jadi fungsi absolut itu dikeluarkan angka yang negatif dia jadikan positif. Ya. Jadi semua bilangan negatif ketika dibuat absolut itu nanti jadi positif ya. Jadi kalau di apa namanya? Matematika simbolnya tuh garis 2 begini. Ini simbol absolut. Jadi kalau Pak punya angka negatif 5, Pak pakai simbol absolut begini. Ini sama dengan hasilnya 5. Jadi itu semua dijadikan positif. Makanya kalian lihat di sini. ABS dari negatif 2 hasilnya positif 2. Ya. Saya Pak bikin di sini contoh. Kita lihat yang fungsi ya. Fungsi ABS. Absolut dari misalnya negatif 23,5. Itu hasilnya adalah 23,5. Itu fungsi absolut. Ini sudah bawaan. Jadi kalian pakai absolut langsung dia keluar. Nah, kemudian ada dua fungsi lainnya. Kalau mau cari nilai maksimum dengan nilai minimum. Pak punya kelompok angka. Misalnya angkanya ada 1,2, 5, 6. Misalnya 3 lah, 3, 5, 6, 8, 2, 1, 6, 5, 7. Oke, ini angkanya nih. 3, 5, 6, 8, 2, 1, 5, 7. Nilai paling besar berapa? 8. Ya. Berarti caranya kalian mencari nilai paling besar tinggal max dalam kurung angkanya. Angkanya pisahkan pakai koma seperti itu ya. Jadi ini kalau dieksekusi hasilnya adalah 8 ya. Nah, ingat di sini Pak tidak tulis print lagi karena Pak punya di sini Pak eksekusi langsung bisa keluar angka di bawah di kamu harus selalu pakai depan print. Jadi print di antara fungsi yang mau dibikin. Jadi ini ada 2 kali koma, jangan sampai kamu salah koma. Jadi max ini belum di print ini. Kalau di kamu ya sini kamu cuma tulis max, coba kamu tulis dulu yang ini. Biar gampang. Kasih angkanya jangan terlalu panjang biar yang penting kita bisa lihat saja. Nah, 4 angka saja begitu. Max 38217. Ya. Ini saya satu baris saja begini. Cuman ini saja max 38217. Sudah. Ini langsung coba dieksekusi. Max 38217. Sudah. Eksekusi ada hasil atau tidak? Nah, itu di kamu tidak bisa, itu tidak akan muncul. Makanya kalau mau ada hasilnya harus di depannya harus taruh print. Print tutup kurung gitu, baru dia bisa muncul. Jadi itu kami minta untuk print kan yang ada di dalam kurung. Print kan hasil maksimum, nilai maksimum dari deretan angka yang ada di dalam tanda max itu. Itu hasilnya berapa? 8 ya. Nah, sekarang tinggal ganti max saja. Ganti max dengan min. Ganti max dengan min keluarnya berapa? 1 ya. Jadi max dengan min itu untuk mencari hasil nilai maksimum dan nilai minimum. Oke? Bisa ya? Nah, kemudian yang berikutnya. Pak sudah hapus, ini sudah ya, semua sudah ya.
kalian punya Pydroid itu, ya, supaya kalian gampang edit itu, kalian ke Pydroid tadi, kalian klik di sini ya, kalian ke Pydroid, klik yang tanda 3 ini, muncul menu ini, oke, semua sudah klik menu, terus klik yang paling bawah setting, ada tulisan setting di bawah, klik setting, sudah. Terus kalian lihat ada tulisan appearance yang kedua ya, setelah editor appearance. Sudah. Terus kalian lihat ada tulisan font size. Font size. Nah, font size sampai kami besar saya ke 28 atau 30. Bikin ke 30 ya. Nah, sudah. Oke. Nah, ini supaya kamu tulisnya besar, supaya kalau misalnya 30 kursor itu gampang. Kalau kecil jari kamu jari yang besar nih nanti susah. Pilih kasih taruh kursor di antara teks. Ya, supaya melihat juga gampang. Oke ya. Sudah ya. Nah, terus ada satu fungsi lagi. Kalian lihat sebelumnya kalau kita pakai pangkat, itu simbolnya pakai apa? Kalau kita mau hitung pangkat, misalnya 3 pangkat 2, Pak tulisnya bagaimana? 3 bintang 2 kali 2. Ini artinya 3 pangkat 2. Begitu Pak eksekusi hasilnya 9. Nah, penulisan 3 pangkat 2 ini bisa ditulis juga dengan fungsi, namanya fungsi power, POW. Lihat di atas sana ada tulisan POW. Ini. Jadi POW ini pangkat, ini sama dengan power. Jadi POW ini apa, kita mau bikin pangkat berapa? A itu yang sama dengan 3 basisnya. Jadi power ini 3 artinya 3 mau dipangkat berapa? 3,2. Ini fungsi yang sama. Jadi POW itu sama saja 3,23 pangkat 2. Ini hasilnya sama 922 ya. Nah, yang ini Pak kasih print biar dikeluar angkanya. Nah, begitu ya. Jadi POW 3 pangkat 2 itu sama. Kalau misalnya Pak mau bikin misalnya 4 pangkat 3 ya. 4 pangkat 3 itu kan kalau penulisan yang simbolik begini saja tuh pakai 4 pangkat 3. Tapi kalau pakai power berarti POW 4,3. Oke. Ini begitu dieksekusi hasilnya 64 ya. Jadi dengan POW ini lebih gampang pakai simbol POW karena kita bisa mau eksekusinya misalnya 4 pangkat minus 3. Pak bisa pakai angka berapa saya? 3,5 misalnya. Atau di sini 3,3 pangkat negatif 3,5. Ya. Berapakah hasil dari 3,3 dipangkatkan negatif 3,5? Pak enter. Nah, hasilnya langsung keluar seperti begitu ya. Jadi itu fungsi pangkat. Bisa ya, paham ya? Nah, selain itu ini ada fungsi round lagi nih. Ya. Round ini artinya apa? Bahasa Indonesia round itu apa? Hah? Berhubungan dengan lingkaran, keliling ya. Tapi ini kalau matematika round istilah bahasa Indonesia itu pembulatan ya. Jadi kita mau membulatkan bilangan desimal. Itu kita pakai round. Jadi misalnya di sini Pak tulis round. Pembulatan, ingat pembulatan itu ada aturannya. Kalau Pak punya angka misalnya 3,3 ya. Pak mau bulatkan 3,3. 3,3 dibulatkan itu nanti menjadi 3. Oke. Nah, tapi lihat, Pak bikin di sini lagi pembulatan tadi mana ya? Pembulatan 3,4 Pak bulatkan hasilnya tetap 3. Tapi apa yang terjadi ketika Pak bikin 3,5? Dibulatkan hasilnya berapa? Hasilnya jadi 4. Ya. Jadi pembulatan kalau komanya itu mulai dari 5 ke atas, maka pembulatan itu nanti di setelahnya dia akan tambah 1 angka, jadi dia kasih naik. Ya. Jadi 3,5 itu dibulatkan jadi 4, 3,6, 3,7 semua itu bulatkan ke atas. Itu kita bilang bulat ke atas.
Tapi kalau 3,4 itu bulatkan tetap 3, dia tidak akan tambah 1 poin. Ingat itu ya. Nah, ini kalau kita mau bulatkan seperti begini saja, ini langsung dia bulatkan menjadi bilangan bulat. Atau dengan kata lain, angka desimal itu 0. Ya. Dia langsung bulatkan, tidak ada bilangan desimalnya. Tapi misalnya apa punya contoh, apa punya komanya 3, 4, 7, 2. 3,472 itu bilangan desimalnya. Pak mau bulatkan, Pak bilang bulatkan ke 2 angka di belakang koma. Berarti setelah komanya itu mesti ada 2 angka. Ya, caranya bagaimana? Caranya ya Pak kasih koma, ini perintahnya di sini, ini yang kita kasih tahu angka di fungsi yang ini. N ini berapa angka yang di belakang desimal yang kita mau? Misalnya 2 angka, berarti Pak tulis 2 di sini. Maka nanti dibulatkan jadi berapa? Kalau kamu lihat di situ 3,472 kalau dibulatkan supaya masih ada sisa 2 angka di belakang koma, itu jadi berapa? 3,47. Karena desimal yang ketiga ini angka 2. Angka 2 dibulatkan, 2 itu di bawah 5. Berarti tetap 7. 7 tidak berubah. Ya, jadi nanti keluarnya 3,47. Tapi kalau 2 ini misalnya ini sekarang Pak bulatkan yang berikutnya, misalnya di sini Pak bikin lagi round 3,472, kemudian Pak koma, Pak bilang bulatkan ke 1 angka di belakang koma, 1. Berarti hasilnya berapa? 3, yang kedua, yang bagian kedua ini hasilnya akan keluar berapa? Supaya jadi sisa 1 angka di belakang koma saja. Kalau tadi 2 angka berarti ini dibulatkan, ini hilang, angka 2 hilang supaya sisa 2 angka di belakang koma. Angka yang ini kan 2. 2 dibulatkan sisa 3,47, tapi sekarang mau sisa 1 saja. Berarti harusnya tinggal yang di sini saja. Berarti ini kalau dibulatkan jadinya sisa berapa? 3,5. Kenapa 3,5? Karena kita bulatkan ke 1 itu setelahnya sebelumnya itu 7. Dia lebih dari 5. Ya, jadi dia pembulatan berikutnya yang 4 dia naik 1. Ya. Jadi ini kalau kita bulatkan jadinya 3,5. Bisa paham ya? Jadi pokoknya seberapa angka yang kalian bikin di sini, misalnya angka komanya banyak seperti begini. 6. Pak bilang, "Oh ini koma bulatkan ke 3 angka." Ya. Berarti kalian lihat itu berarti 3,1474 itu yang ketiga. Berarti nanti dia akan potong 46 ini. 46 ini dia akan buang. Jadi sisa 3,474. Ya. Seperti itu ya. Oke ya. Bisa ya itu basic function. Oke, kita skip, nanti setelah kalian sambil pelajari kalian bisa ikuti ya. Oke, kita lewat saja bagian itu. Nah, sekarang yang berikut ini adalah kita masuk ke mathematical function. Nah, basic function itu artinya fungsi-fungsi yang sudah ada ketika kalian install Python. Jadi fungsi-fungsi ini sudah otomatis ada. Begitu kalian ketik fungsi power, POW, max, minimum, langsung di situ dia eksekusi. Ya. Tapi ada fungsi-fungsi lain, fungsi-fungsi matematika ya tidak, saat install di situ tidak bisa langsung eksekusi, dia tidak built-in istilahnya. Ini dibilang built-in, ya. Kata built-in ini waktu terinstall itu sudah langsung ada otomatis. Tapi ada yang belum. Nah, yang belum ini kita require paketnya. Jadi nah ini kita akan menggunakan. Inilah kalian sudah masuk ke bagian yang penting dari Python. Kelebihan Python adalah dia memungkinkan untuk kita bisa memakai fungsi-fungsi yang orang lain sudah buat. Ya. Jadi waktu kita install fungsinya sedikit saja sehingga ringan, kalian bisa pakai di kalian HP langsung. Ya. Tapi kalian punya yang sekarang ini, kalau kita mau bikin gambar, misalnya bikin kurva, kita menghasilkan kurva seperti begini. Ini tidak bisa, ya belum bisa.
karena tidak ada fungsinya, tidak terdefine di situ. Ya. Terus kita misalnya mau hitung, misalnya di sini integral, ya, misalnya dari 0 sampai t x dx. Ini fungsi integral atau fungsi turunan yang dikalkulus itu tidak bisa, ya. Kalian butuh paket, ya, yang sudah terdefinisi. Nah, paket itu kita di Python kita akan panggil dia dengan yang namanya fungsi import. Nah, ini import ini kalian sudah pernah pakai pada saat kerja yang pertama sekali, yaitu menggambar kalian punya nama. Itu kan sebelumnya kode paling atas adalah kalian pakai import turtle. Nah, ini import turtle ini adalah paket yang sudah ada di kalian punya HP, tapi belum bisa digunakan sampai kalian panggil dia masuk ke kalian punya editor di sini dulu. Begitu panggil dia masuk, baru bisa mulai akses dia punya fungsi. Ya, jadi import turtle ini adalah nama library-nya. Di dalam library turtle ini ada banyak fungsi sekali. Ya, misalnya kalian bikin di situ turtle titik, kalian bilang dia forward. Turtle tolong maju 30 langkah. Oke? Nah, lihat cara penulisannya. Turtle ini, ya, kata pertama depan ini mengacu kepada library-nya. Ya. Jadi dia harus sama persis. Library-nya apa? Turtle ya turtle. Oke. Nah, di dalam library turtle ini paketnya itu ada beberapa fungsi-fungsi. Kayak tadi built-in function kan tidak perlu panggil import karena sudah ada. Tapi nama fungsinya misalnya tadi power. Nama fungsinya misalnya max. Oke. Ini fungsi yang sudah ada di sana. Kamu tidak perlu ada kata di depan sini karena kamu tidak import dari mana-mana, dia sudah ada. Tapi turtle ini tidak ada, jadi harus diimport. Import namanya turtle, maka di depan sini. Nah, di dalam turtle itu ada fungsi apa? Fungsinya namanya fungsi forward, maju ke depan. Ya. Jadi turtle, nah untuk panggil fungsinya itu dipakai dengan tanda titik. Titik ini penting. Makanya di nama variabel tidak boleh ada titik di antara kalian punya nama variabel. Itu alasannya. Tidak boleh karena tanda titik di dalam Python itu sudah terpakai seperti begini. Nanti Python dia bingung. Ya. Jadi titik ini untuk apa fungsi yang mau dipanggil? Ya. Forward. Nah, oke, forward terus isi. Oke, bisa paham ya sampai sini ya? Nah, jadi selain turtle ada fungsi-fungsi lain. Contohnya sekarang kalian coba bikin di situ import fungsi tambahan ini namanya fungsi math. Oke, kalian ketik di kalian Python import math. Ya, jadi ini adalah salah satu paket matematika untuk fungsi-fungsi matematika yang tidak ada di bawahan Python. Oke. Jadi ini baris pertama import math. Sekarang kalau kita mau hitung contoh apakah yang ada di dalam fungsi math itu, nah ini kita bisa buka di sini. Ini beberapa fungsi-fungsinya. Ini banyak sekali, tapi kita ambil salah satu saja. Misalnya, kita mau hitung akar kuadrat. Misalkan ini ya, SQRT ini fungsinya. Ya. Dan akar kuadrat itu kan matematika tulisnya misalnya begini, akar kuadrat dari 64. Akar kuadrat dari 64 ini berapa? Hah? Akar 64 berapa? 8 ya. Ini di dalam matematika. Kalau begitu ketika di Python kita pakai fungsinya apa? Fungsinya yang simbolnya ada itu SQRT. Berarti kalau kita mau cari akar dari 64, cara penulisannya bagaimana? Kita tulisnya bagaimana? Import math, betul? Math, kita panggil math. Terus apa? Titik. Terus SQRT.
SQRT ini fungsi yang kita mau panggil, baru apa yang kita hitung? Berapa? 64. Ini penulisannya. mat.sqrt 64. Nah, kalian coba di sini. Ya. Nah, kalau Pak tulis begini, misalnya Pak bilang kamu coba untuk kamu lihat, kalau kamu lihat hasil berarti apa yang kamu lakukan? Print. Ya. Jadi kalau kita punya PyDroid itu, supaya kamu bisa lihat hasil ini selalu di depan ini akan kamu taruh tanda print. Ya. Nah, selain kalian bisa tulis pakai print, misalnya kalian asal tidak bikin satu baris, supaya kamu bikin 2 baris, kalian bisa bikin caranya. Caranya adalah kamu sudah tahu ini kan bisa bikin dia jadi variabel. Jadi kan misalnya kasih nama variabel A itu ini. Ya. Jadi nanti hasil eksekusi ini disimpan di dalam variabel A. Mau kasih tunjuk hasil berarti cukup print apa di sini? A saja. Karena nilainya hasil eksekusi dari mat square root 64 nilainya tersimpan di variabel A. Jadi sudah tinggal yang berikutnya print A saja. Oke. Jadi supaya kan bisa lihat itu kode 2. Tapi kalau kami misalnya tidak mau pakai variabel, berarti langsung di depan sini harus ada print, terus buka kurung. Paham ya? Oke, kami coba satu fungsi itu dulu. Semua harus hasilnya sama ya, harus hasilnya 8. Kan bisa pakai 8,0 ya. Betul. Ya. Jadi 8,0 karena memang dia hasilkan dia itu sebagai bilangan float ya. Ingat ya, kalau ada koma itu tipenya floating. Sudah ya, semua sama ya, bisa ya. Ini Pak agak cepat ini karena kita waktu berjalan terus jadi. Sudah semua dapat jawaban yang sama 8? Ada yang error? Ada yang belum? Baris 1 itu import, ini apa tulis di sini ya. Biar kalian bisa ikuti juga. Jadi baris 1 itu import mat. Oke. Import mat, kemudian tinggal perintahnya misalnya Pak pakai variabel saya lebih gampang. Mat dot sqrt 64. Oke, kemudian Pak print A. Oke. Ini kalau Pak mau pakai dia dalam bentuk variabel. Ini hasilnya harusnya ada 8,0 ya. Gitu. Kalau kamu langsung tanpa pakai variabel, berarti kan bisa langsung saya print. Misalnya yang berikutnya Pak tanpa pakai variabel, berarti print mat dot misalnya Pak tidak mau pakai yang sqrt, Pak lihat di sini ada fungsi apa lagi nih? Misalnya fungsi logaritma. Ini log nih ada fungsi log. Oke, misalnya Pak mau bilang log dari 1000. Ya. Log dari 1000 ini berapa? Ya. Pak mau hitung log dari 1000 ini berapa ya? Ini jadi bisa begini. Jadi ini fungsinya sebenarnya mat saja. Tapi di kamus itu harus pakai print supaya bisa keluar hasilnya 6,9 sekian ya. Itu adalah hasil dari log 1000. Oke ya, bisa ya? Semua bisa ya? Oke, bisa lanjut ya? Jadi import mat ya, ingat ya, import mat itu kalau ketika pakai import mau dipanggil fungsi-fungsi di dalam paket yang ada di dalam import itu, maka nama itunya harus sama duluan ya. Oke. Ya. Ini apa namanya? Ini tambahan saya, tapi nanti kalian bisa pakai. Jadi kata mat ini juga kita bisa ubah. Kalau biasanya di program Python nanti ke depan kamu akan ketemu bahwa ada nama library yang dia panjang sekali. Misalnya library-nya apa ya, misalnya ini tidak apa-apa pakai mat saja dulu. Ada NumPy atau ada pandas dan lain-lain.
Tapi kalau namanya panjang, ini kan setiap kali Pak mau tulis program ini, kan mat titik panjang sekali, harus tulis ketik mat lagi toh. Nah, ada cara kasih singkat dia, ya. Supaya ini tulisan mat ini, kata mat ini dipersingkat saja, ya. Caranya adalah ya kita singkat dia, ini kita bilang import mat sebagai apa simbolnya. Jadi import mat s, misalnya Pak bilang import mat sm saja, ya. Artinya m ini mengacu kepada kata mat itu. Jadi berikutnya Pak tidak perlu tulis mat lagi, Pak cukup tulis huruf m, karena Pak sudah bilang mat itu sih disingkat m saja, ya. Supaya mempermudah Pak tidak usah tulis mat ulang-ulang kayak turtle kemarin. Misalnya kami import turtle, kalau tidak pakai s, kamu kan tulis turtle terus toh. Nah, misalnya singkat saja apa begitu ya pakai s, supaya kamu tulisnya singkat. Ini misalnya m saja, ini tetap hasilnya sama, ya kan, keluar ya. Tapi yang seperti begini nanti kalau kamu sudah belajar programming, singkatan-singkatannya tuh sudah umum. Jadi orang waktu baca kode itu sudah tahu singkatan ini tuh mengacu kepada library yang mana, karena kayak semua orang maunya konsisten sama singkatan dipakai yang sama. Kalau kan bikin kampus singkatan sendiri, dia bikin singkatan sendiri, orang yang baca nih dia bingung. Tapi kalau dia sudah tahu ketemu singkatan sama-sama semua, gampang bacanya, ya. Oke ya, bisa ya. Oke, ini kita lewat. Jadi Pak akan tulis saja. Ini kembali ke mat, print, oke ya. Nah, berikutnya di sini ini beberapa tambahan saja. Ini yang tadi kita sudah Pak sempat jelaskan. Ini namanya escape sequence. Yang umum dipakai nih yang n ini. Tadi yang Pak ada tulis itu, kamu lihat tadi kan ada simbol garis miring n, itu untuk pindah baris. Ya, ada macam-macam simbol yang lain lagi. Bagian ini nanti kan baca ya. Bisa ya, kalau Pak kasih tugas untuk kamu baca saja. Jadi Pak tidak akan kasih contoh pemakaian, karena kita waktu sudah lanjut terus. Kemudian ini juga ini hanya di teks-teksnya saja ya. Ini kalau kalian bikin model yang panjang, printing without new line ini kita bisa pakai. Di sini mana ya? Oke. Nah, ini kalau misalnya kalian mau pakai kode N, ini untuk teks-teks saja. Kalau print kamu tampilkan. Jadi kayak tadi kan print di atas yang pada tulis misalkan yang bagian-bagian seperti ini nih ya. Ini kan ada simbol N di sini nih. Ini kan yang kita sudah pakai. Jadi untuk mempermudah kamu sendiri mengerti dia punya hasil atau orang yang baca hasilnya gampang, teksnya itu dibikin terformat dengan bagus. Nah, itu format dia tuh pakai simbol-simbol seperti begini ya. Oh, ini langsung mati.